warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kiddos. How are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Today you will learn with Miss Dila again. Before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And I will invite you to recite Pancasila. 1, 2, 3, go! Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Today, I will invite you to learn tematik muatan pelajaran IPA tentang bunyi. Mari disimak videonya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang bunyi, Miss Dila mau tanya ke teman-teman semua. Teman-teman di rumah bisa mendengar suara Miss Dila? Ya, suara Miss Dila ini termasuk salah satu bunyi. Nah, teman-teman di rumah ada yang tahu bunyi itu apa? Apa pengertian bunyi? Mari kita bahas pengertiannya dulu ya. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara dan sampai ke telinga sehingga kita bisa mendengarnya. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Beberapa contoh sumber bunyi adalah yang pertama, pita suara manusia. 2. Garpu tala. 3. Alat musik seperti gitar, seruling, drum, gendang, dan yang lainnya. 4. Mesin bermotor. Ternyata bunyi memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat bunyi yaitu yang pertama, bunyi bisa merambat. Untuk merambat, bunyi butuh media atau medium. Sifat bunyi yang selanjutnya, bunyi bisa memantul. Bunyi akan memantul jika mengenai benda-benda keras seperti dinding dan goa. Kali ini kita akan bahas sifat-sifat bunyi yang pertama ya teman-teman. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau yang biasa kita sebut dengan udara. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kenapa? Ya, karena bunyi bisa merambat hanya jika ada medianya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Contohnya, silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Kedua orang ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan benang. Saat salah satu teman berbicara, maka bunyi atau suara teman tersebut akan merambat melalui benang. Benang ini merupakan benda padat. Nah, melalui benang tersebut, teman yang satu lagi dapat mendengar suara teman yang sedang berbicara. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, jika ada 2 buah batu dipukulkan di dalam air, maka bunyinya dapat terdengar dengan jelas. Contoh yang lain yaitu hewan paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya di dalam laut. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Contohnya, silakan teman-teman perhatikan kembali gambar berikut ini. Kedua anak ini sedang bermain telepon-teleponan menggunakan gelas plastik yang disambungkan dengan selang atau pipa atau sedotan. Kemudian, saat salah satu teman berbicara, maka suara atau bunyi teman tersebut akan merambat melalui lubang udara menuju ke telinga teman yang satunya, sehingga teman yang satunya lagi bisa mendengar suara teman yang sedang berbicara. Contoh lainnya yaitu kita bisa mendengar suara kicauan burung, atau kita bisa mendengar suara televisi yang sedang dinyalakan di ruangan. Nah, setelah ini teman-teman di rumah silakan mencoba melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat bunyi yaitu merambat. Silakan pilih salah satu saja dari ketiga percobaan ini ya.
yang bahannya ada di rumah kalian dan yang memudahkan kalian. Dan jangan lupa ketika kalian melakukan percobaan ini, silahkan divideokan. Di dalam video yang kalian buat nanti, silahkan di awal video kalian sebutkan nama kalian, kemudian jelaskan bahwa kalian ingin melakukan percobaan yang mana. Percobaan 1, percobaan 2, atau percobaan 3. Nah, nanti di akhir video silahkan teman-teman berikan kesimpulan atau hasil yang kalian peroleh dari percobaan yang kalian lakukan. Apakah percobaannya berhasil atau tidak? Silahkan dijelaskan di akhir video. Nah, setelah ini Mizila akan jelaskan sedikit tentang perbedaan dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3. Percobaan 1 itu untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui udara. Percobaan 2 untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda padat. Dan percobaan 3 untuk mengidentifikasi sifat bunyi yang merambat melalui benda cair. Nah, teman-teman, untuk alat dan bahan serta langkah-langkahnya sudah ada di gambar ya. Silahkan diperhatikan pada gambar berikut ini. Di masing-masing percobaan sudah ada penjelasannya. That's all for today, kiddos. You can repeat this video if you miss something or you still don't understand materials. Thanks for watching.